Untuk bagian pertama, terdapat keadaan geografis. Secara geografis, wilayah Jawa Tengah terletak di antara 5 derajat 40 menit hingga 8 derajat 30 menit lintang selatan dan 108 derajat 30 menit hingga 111 derajat 30 menit bujur timur. Untuk batasan-batasan wilayah Jawa Tengah sendiri, di sebelah utara terdapat Laut Jawa, di selatan terdapat Samudra Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta, di sebelah barat ada wilayah Jawa Barat, dan di sebelah timur ada wilayah Jawa Timur. Untuk luas Jawa Tengah 3,25 juta hektar atau sekitar 25,4% dari luas wilayah Pulau Jawa. Yang ketiga ada norma dan tradisi yang ada di Jawa Tengah. Untuk pertama ada norma. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kekeluargaan, yang kedua adalah budaya gotong royong yang kental guna meningkatkan tali persaudaraan, dan yang ketiga ada kesopanan masyarakat di Jawa Tengah yang sudah terkenal di antara masyarakat lainnya. Untuk selanjutnya ada tradisi yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama adalah upacara wetonan, yaitu upacara menyambut lahirnya bayi pada hari ke-35 mereka lahir. Yang kedua, ada tingkeban atau menuju bulanan. Upacara ini dilakukan dengan cara memandikan calon ibu yang sedang mengandung, lalu diberikan doa untuk kesejahteraan bayi. Dan yang ketiga, ada mubeng benteng, yaitu mengelilingi benteng atau keraton Yogyakarta sebagai bentuk merefleksikan diri dalam keheningan. Oke, yang keempat ada makanan khas. Yang pertama ada lumpia. Lumpia ini makanan tradisional khas Semarang yang punya isian beragam. Isiannya tuh ada ayam, telur, sayuran, dan udang. Terus ada lontong tuyuhan. Lontong tuyuhan adalah salah satu makanan khas Rembang yang terdiri atas lontong. Terus ada sayur santannya agar pedas yang menonjolkan rasa kemiri, jinten, dan bawang. Terus ada tahu petis. Tahu petis ini tahu kuning yang digoreng dan disirami dengan bumbu petis. Kuah petis bisa menggunakan udang atau ikan. Dan masih banyak lagi makanan khas Jawa Tengah. Antara lain ada getuk, ada nasi gandul, soto kudus, dan gimbal. Yang kelima merupakan kesenian. Di sini kita membagikan kesenian menjadi 3, yaitu seni musik, seni wayang, dan seni tari. Untuk seni musik kita bagikan lagi menjadi 2, yaitu lagu daerah dan gamelan Jawa. Lagu daerah yang kita mengambil contohnya salah satunya merupakan lagu Suara Jamu yang berasal dari Jawa Tengah. Suara Jamu itu merupakan lagu yang ini menceritakan tentang 2 orang yang sudah tidak lama saling bertemu. Yang kedua merupakan gamelan Jawa Tengah. Gamelan Jawa adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gembang, gendang, dan gong. Dan gamelan Jawa Tengah sendiri biasanya musiknya terdiri dari gendang, bonang, panerus, gender, gambang, suling, siter, selempung, selentem, demung, sarong, gon, kanong, ketuk, japang, kempiang, kempul, dan peking. Yang kedua merupakan seni wayang. Seni wayang terdapat seni wayang kulit dan wayang jemblung. Untuk wayang kulit merupakan salah satu bentuk pertunjukan tradisional dengan menggunakan boneka wayang sebagai pemainnya. Untuk wayang jemblung ini merupakan lebih spesifik kesenian Jawa Tengah yang wayang jemblung merupakan sebuah tradisi yang turun-menurun dilakukan ketika kelahiran seorang jabang bayi. Tujuan dari penampilan ini adalah guna untuk memohon keselamatan atas kelahiran seorang bayi, sehingga mula-mula diadakan acara nguyen. Yang ketiga merupakan seni tari. Di sini kita hanya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama kuda lumping atau jatilan, tari serimpi, dan tari gambyong. Kesenian Jawa Tengah berupa tari kuda lumping atau jatilan ini merupakan tarian yang berasal dari Jawa. Selain jatilan, tari ini juga biasanya disebut dengan jarang kepang atau jarangan. Kuda lumping merupakan tarian tradisional daerah Jawa yang menampilkan pertunjukan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda. Yang kedua merupakan tari serimpi. Kesenian Jawa Tengah berupa tarian serimpi adalah tarian klasik yang berasal dari Kerajaan Mataram.
Awalnya tari serimpi ini dibawakan oleh Kesultanan Mataram hingga kemudian dilestarikan oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Untuk tari serimpi ini memiliki gerakan yang lemah gemulai karena tari serimpi sendiri mencerminkan mata kesopanan, kelemahan kelembutan, dan kehalusan budi yang dapat dilihat dari gestur geraknya dan diiringi oleh gamelan yang merdu. 3 merupakan tari gambyong. Tari gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal mula dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Gambyong bukan satu tarian saja, melainkan terdiri dari bermacam-macam koreografi. Yang paling dikenal adalah tari gambyong Parayanom dengan beberapa variasi dan tari gambyong Pangkur dengan beberapa variasi. Meskipun banyak macamnya, tarian ini memiliki dasar gerak yang sama, yaitu gerakan tarian Tai. Pada dasarnya, gambyong diciptakan untuk penari tunggal, tetapi sekarang lebih sering dibawakan oleh beberapa penari dengan menambah unsur blocking panggung sehingga melibatkan garis dan gerak yang lebih serba besar. Selanjutnya yang keenam ada pakaian adat. Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan memiliki ragam hasil budaya, diantaranya adalah pakaian adat. Sebagai pakaian adat tentunya busana ini tak hanya berfungsi untuk penutup tubuh, namun juga sebagai identitas budaya dari masyarakat Jawa Tengah. Ragam pakaian adat Jawa Tengah ini memiliki perbedaan dari makna, filosofi, serta ciri khas antara wilayah satu dengan yang lain. Berikut pakaian adat dari Jawa Tengah, yaitu Jawi Jangkep. Nama pakaian adat untuk pria, dikenakan untuk pria. Yang kedua, kebaya, pakaian adat Jawa Tengah yang dikenakan oleh wanita. Dan yang ketiga ada beskap. Beskap itu dikenakan untuk pria. Dan yang selanjutnya ada kanigaran. Kanigaran ini kerap dikenakan oleh para raja. Dan yang kelima ada basahan. Basahan ini kerap digunakan untuk dalam pesta pernikahan. Dan yang selanjutnya ada surjan. Surjan itu kerap dikenakan untuk para pria. Dan selanjutnya ada batik, menjadi salah satu pakaian adat Jawa Tengah yang cukup populer. Pakaian ini kerap digunakan untuk pria maupun wanita. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Jawa Tengah ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada joglo. Orang Jawa Tengah dahulu membangun rumah berdasarkan fungsi dan status sosial. Juga joglo dikenal sebagai rumah untuk para bangsawan atau orang kaya. Yang kedua ada limasan. Limasan ini biasanya untuk tempat tinggal, tempat tinggal. Yang ketiga ada tanjuk. Rumah adat ini dibuat bukan sebagai tempat tinggal, melainkan untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat ada rumah adat kampung. Rumah adat ini sebagai tempat tinggal seperti rumah adat joglo. Rumah ini biasanya ditinggal oleh rakyat biasa, kalangan sosial menengah ke bawah seperti petani, pekerjaan, dan peternakan. Yang terakhir ada panggang P. Biasanya rumah adat ini berfungsi untuk berjualan dan pos penjaga. Setelah menjelaskan perihal karya geografis Jawa Tengah, pada bagian kedua saya akan menjelaskan perihal sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah. Di mana sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah adalah sistem patrilineal. Apa itu patrilineal? Patrilineal berarti garis keturunan seorang anak diambil dari garis keturunan ayahnya. Sama juga itu artinya kedudukan laki-laki berada di atas kedudukan wanita. Sebagai contoh, apabila kedua keluarga memiliki nama belakang, keluarga ayah maupun keluarga ibu, sang anak hanya bisa menggunakan nama belakang dari ayahnya. Sebagai contoh lain adalah pada kerajaan Kasunanan Surakarta yang berada di Jawa Tengah, lebih tepatnya yang berada di Solo, garis keturunan atau pewaris tahta diambil dari anak laki-laki pertama. Itu artinya apabila anak tertua adalah anak perempuan, sedangkan anak kedua adalah anak laki-laki, yang akhirnya akan mewariskan tahta kerajaan merupakan anak laki-laki, meskipun anak perempuan yang lebih tua.